Cek 1 2, apakah terdengar suara kami Bapak Ibu? Kedengaran bersih. Baik, kita mulai saja agenda rapat kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi penginputan Renja 2024 dan Renja untuk perubahan RKPD tahun 2023. Jadi ada 2 sesi nanti, dua penyampaian sistem aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Fikri tentang mekanisme dan tata cara untuk penginputan Renja untuk RKPD tahun 2024 dan Renja perubahan untuk RKPD tahun 2023. Pertama-tama, mari kita simak bersama beberapa arahan atau penyampaian sedikit terkait tentang maksud dan tujuan kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan kepada Bapak Albe Yulistian. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas suaranya, host? Ya, cukup terdengar jelas, Pak. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Fungsional AKPD, para Kasubag Program Keuangan, lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi, para teman penyelia lingkungan Bapeda Kabupaten Melawi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan penginputan Renja perubahan RKPD 2023 dan Renja RKPD 2024 yang dilaksanakan secara daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah menyelesaikan inputan pada aplikasi SPD Go ID bulan lalu, dan seperti yang pernah saya sampaikan tahun 2023 ini kita akan melakukan double inputan dalam menyusun Renja serta RKPD Kabupaten Melawi tahun 2024. Untuk itu, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Di antaranya, yang pertama, mungkin bisa dicatat, kita akan melakukan perubahan Renja perangkat daerah tahun 2023. Kenapa? Kita melakukan perubahan Renja pada perangkat daerah 2023 ini sebagai dasar perubahan APBD 2023. Jadi nanti teman-teman di teman-teman OPD silakan melakukan perubahan Renja pada aplikasi SPD Kemendagri yang lama. Sebagai catatan, aplikasi ini biasa kita gunakan tahun kemarin. Semoga teman-teman tidak lupa dalam proses penginputan. Dan sebagai catatan juga bahwa penginputan tidak menggunakan rincian, hanya subkegiatan saja atau pagu global. Sebagai koreksi, dan ini kami harapkan juga bahwa pagu yang diinput itu adalah pagu yang ada di Simagda. Nanti ada perubahan, misalnya pagu yang di Renja 2023 itu 2 miliar, tapi di Simagda bisa jadi 2,3 miliar, silakan yang diinput yang di Simagda. Jadi kita menyesuaikan inputan yang di Simagda. Tapi seandainya ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan kegiatan, silakan tambah, dan jika masih belum mengerti, silakan sampaikan kepada kami, nanti kami bantu proses penambahan kegiatan pada Renja Bapak-Bapak Ibu yang ada di OPD masing-masing, ya, sebagai catatan seperti itu. Jadi yang diinput adalah pagu yang ada di Simagda, masukkan ke dalam SPD Renja perangkat daerah 2023. Terus kalau memang ada penambahan kegiatan dan dirasa kurang daripada pagu yang diharapkan, silakan ditambah. Dan untuk penambahan kegiatan juga silakan dilaksanakan, dan kalau ada kendala silakan disampaikan kepada kami. Untuk yang poin yang kedua, kita akan melakukan penginputan Renja juga 2024 yang akan kita lakukan kembali pada aplikasi SPD RI. Jadi SPD Go yang kemarin telah dilaksanakan itu tidak usah diinput kembali, itu sudah selesai. Cuman catatannya
pagu yang ada di SPD Go ID, silakan Bapak Ibu sebagai pedoman dalam pengisian SIPD RI untuk penginputan Renja 2024. Dan untuk Renja 2024 yang kita input pada aplikasi SPD RI ini menggunakan rincian, ya. Jadi dua aplikasi SPD Kemendagri dan SIPD RI perbedaannya itu. Kemendagri tidak menggunakan rincian, sedangkan RI menggunakan rincian. Kalau menggunakan rincian, itu sama halnya dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya seperti membuat RKA kegiatan. Mungkin yang sudah terbiasa, mungkin sudah paham menginput SSA dan SB, seperti mengisi buat ATK, perjalanan dinas, dan sebagainya. Untuk ke pagunya, silakan Bapak Ibu cek yang ada di SPD Go ID. Ya, berapa pagu program penunjangnya, berapa pagu program-program prioritas yang ada di SIPD Go ID. Jadi silakan Bapak Ibu SIPD Go ID sebagai pedoman, ya. Untuk Mohon izin Bapak Ibu, mungkin Pak Albi ada sedikit terkendala mengenai jaringan. Kita tunggu sebentar ya. mohon maaf, tadi keluar. Baik, apakah masih jelas? Masih jelas Pak, bisa dilanjutkan kembali Pak. Oke, jadi data yang ada di SIPD Go sebagai panduan untuk Bapak Ibu input rincian ke dalam SPD RI. Ya, misalnya program penunjangnya 2 miliar, ya silakan disesuaikan rinciannya dalam SPD RI. Sebagai catatan bahwa penginputan perubahan Renja 2023 dan Renja perangkat daerah 2024 akan dilaksanakan secara paralel serta Bapeda berikan jadwal secara bersama. Ini sebagai dasar, ya, secara bersama-sama. Kenapa? Karena deadline batas akhir provinsi untuk perubahan RKPD itu difasilitasi minggu kedua bulan Juli. Sedangkan fasilitasi untuk RKPD murni 2024 akan direncanakan pada minggu pertama bulan Juni. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan inputan sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan. Jika memang ada kendala, tolong sampaikan kepada kami. Jadi itu saja untuk mempersingkat waktu pengantar dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Albi Sudlan yang sudah menyampaikan beberapa arahannya. Selanjutnya, berikutnya kita akan langsung saja melakukan sosialisasi atau demonstrasi untuk cara penginputan perubahan Renja RKPD 2023 dan Renja murni RKPD tahun 2024. Kepada Bapak Fikri Aulia dengan hormat disilahkan. Tes. Baik, sebelumnya terima kasih moderator Bapak Kirma atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Mungkin karena masih bulan Syawal mungkin ya, kalau tidak salah masih bulan Syawal nih, masih ada sedikit aroma-aroma bulan Idul Fitri. Sebelumnya mungkin ada yang belum saya lupa mengucapkan selamat hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Kemudian mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu semuanya, mungkin saya ada salah kata. Oke, kita langsung seperti yang sudah diucapkan Pak Kabid, Pak Albi Lestian, kita ada 2 agenda pada pertemuan kali ini. Sebentar, saya coba screen share. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Tes. Cek, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Mohon konfirmasi ya. Kelihatan.
Siap, terima kasih, Pak. Nah, kita mungkin yang pertama ini kan ada agenda untuk sosialisasi penginputan perubahan ya, untuk RKPD perubahan RKPD. Ini kan untuk yang 2023. Nah, untuk 2023 kita menggunakan SIPD yang lama, masih pakai SIPD yang Kemendagri. Karena data kita kan memang pas kita nyusun 2023 murni pun di SIPD Kemendagri. Kemudian nanti setelah ini akan ada sesi kedua, kita bahas yang murni 2024, kita sudah menggunakan beralih ke SIPD yang RI, karena memang SIPD yang Kemendagri sudah tidak bisa digunakan lagi untuk tahun 2024. Nanti kita akan ke sini yang di 2024, yang untuk perubahan RKPD 2023 kita pakai sistem yang lama SIPD yang Kemendagri. Mungkin ini supaya lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ada baiknya tidak hanya mendengarkan saja, tapi kalau bisa sambil mempraktekkan gitu. Kalau misal ada laptop cadangan atau komputer cadangan boleh dipakai biar bisa langsung praktek. Ini sebenarnya sih mungkin bagi yang sudah familiar ya gampang. Cuman kadang-kadang gampang ini kita terlena jadi lupa gitu, terlewat ya, kurang lebih gitulah. Saya sendiri aja terus terang kadang-kadang suka lupa juga nih. Coba semoga bagus ya saudara. Oke. Kita mulai ya. Untuk perubahan RKPD di 2023 kita menggunakan Kemendagri yang ini linknya ini Bapak Ibu kelihatan ya. Melalui KAP SIPD kemendagri.go.id/daerah seperti biasa. Merefresh sedikit. Kemudian setelah berhasil terbuka, silakan klik yang sistem yang ada gambar roket. Setelah itu masuk perencanaan pembangunan daerah yang ada gambar buku dan pulpen itu. Kemudian terakhir baru klik yang paling pojok, perencanaan pembangunan daerah yang paling pojok yang ada gambar kertas dan pulpen juga sama. Setelah itu ini kalau kita memang mau langsung menggunakan akun Kasubdit atau setara dengan Kasubdit dalam artian langsung menginput perubahannya langsung, itu bisa. Kalau kita ingat sub kegiatan ini, misalkan sub kegiatan A itu akunnya siapa, sub kegiatan B akunnya siapa, yang sudah di-set sebagai operator. Kalau memang tidak ingat, itu bisa Bapak Ibu login menggunakan akun kepala OPD atau akun camat. Itu boleh. Kalau misal mau melihat ya, siapa tahu lupa gitu kan. Ini kita contohkan ya, misalkan gini. Saya login menggunakan akun kepala Bapeda. Waduh. Refresh dulu. Wait. Demokrasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah paling kanan. Sebentar ya Bapak Ibu, ini harusnya mau nih. Salah nih ternyata. Salah. Sebentar ya. Ini gangguan.
Karena Bapak Ibu kita coba login ulang. Oke, hasil. Memang ada sedikit gangguan dari pusat berarti. Nah ini kalau kita berhasil login menggunakan akun kepala OPD atau camat, nanti akan muncul notif seperti ini nih. Ya, oke, kita bahas yang perubahan RKPD 2023. Berarti kita langsung klik yang 2023. Ini kita login menggunakan akun kepala. Tujuan kita menggunakan akun kepala ini supaya kita tahu akun mana-mana saja yang bertanggung jawab terhadap subkegiatan masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau cek. Ini kalau bisa sih sambil diikuti, bisa sambil diikuti. Nanti kalau saya terlalu cepat, bisa langsung di unmute, langsung diucapkan ya. Langsung saja tidak apa-apa langsung. Nah, ini di bagian menu yang garis 3, kelihatan ya? Garis 3. Ya, menu garis 3, kemudian klik yang pengaturan. Setelah klik pengaturan, klik yang user. Muncul SKPD. Nah, nanti akan muncul data user-user ya yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini supaya kita mengetahui akun mana-mana saja yang level jabatannya itu kabid, akun mana saja yang akun jabatannya itu level di kasubit ataupun staff ya. Gitu. Kalau kita sudah tahu mana akun kepala bidangnya atau mau memperbaharui mungkin bisa, kalau mau tambah user atau mungkin mau di reset itu juga passwordnya bisa, atau misalnya mau mengubah nama ada yang salah-salah. Karena kan kalau tidak salah saya itu ada pelantikan beberapa bulan yang lalu ya, mungkin ini disesuaikan. Oke, kita contohkan saya menggunakan akun atas nama Alwi Yulestian kepala bidang. Ini pakai NIP ya, pakai username-nya NIP. Saya sudah tahu nih, ini akun kabitnya. Nanti kita login menggunakan akun kabit. Kalau di kecamatan, kalau tidak salah saya bisa langsung menggunakan akun camat. Terus nanti kalau salah saya itu biasanya itu di setting kepala bidang ya. Saya tidak begitu ini. Nanti mungkin dicoba pelan-pelan nanti kalau misalnya ada yang bisa langsung kita selesaikan kalau misalnya ada yang salah. Oke, kita coba ya. Kita login keluar lagi ke akun ke login ke akun ini. Ini sebagai pengingat supaya tidak salah. Logout. Kemudian logout. Kita seperti biasa login ulang ke RKPD. Maka kita login menggunakan akun kepala bidangnya. Pilih yang tahun 2023. Pilih yang RKPD. Oke kah? Bapak Ibu, coba ini ada informasi dari Pak Kirma tadi kayaknya katanya nyangkut ini ya. Ini lancar apa enggak nih tampilannya punya saya? Mohon izin. Tampilannya enggak itu nih, enggak jalan. Oh, enggak jalan. Oh, sebentar. Saya stop share. Waduh.
Ini kendalanya nih. Sebentar. Izin Bang Azril, kelihatan Bang Azril? Mungkin Kelihatan. sudah jelas, Ya, Pak. Siap, siap. Bisa Ini dilanjutkan, nanti Pak. kalau misal seandainya memang ada yang ini langsung di ini ya, langsung dikasih tahu soalnya saya tidak terlalu ini, tidak bisa memonitor. Mohon izin rekan-rekan. Sudah kelihatan ya? Oke, saya kembali ulangi lagi penjelasannya. Nanti kita login pakai akun kepala OPD untuk mengetahui akun mana-mana saja yang level kabit. Setelah kita berhasil login menggunakan akun kabit, nanti kita lihat di sub kegiatannya. Nah, nanti kita lihat. Ini kita klik menu, kemudian pilih yang Renja ya, Bapak Ibu ya. Pilih Renja. Setelah pilih Renja, nah ini kan kalau Bapak Ibu mau menambah kegiatan yang informasi dari Pak Kabit tadi disesuaikan dengan yang di Smakda ataupun memang ada kebutuhan yang harus menambahkan kegiatan dan subkegiatan, silakan klik ini kegiatan. Ini seperti biasa. Ini diisi semuanya diisi. Ini diisi. Ini mungkin harusnya udah ekspor lah Bapak Ibu. Ini prioritas pembangunan dulu pernah kita kasih filenya untuk ini, untuk cocokologinya masuk ke program tertentu, masuk ke prioritas yang mana, ini silakan diisi disesuaikan. Nah, di bagian subkegiatan ini yang untuk menambah subkegiatan baru. Seandainya memang Bapak Ibu mau menambahkan subkegiatan baru. Kalau hanya menyesuaikan pagu, menyesuaikan dengan Simakda mungkin lebih mudah, tidak perlu melakukan tahapan ini. Ya, nanti disesuaikan. Oke, kita close. Oke, katakanlah saya mau merubah pagu untuk subkegiatan, salah satu subkegiatan misal ini. Nah, ini. Nah, kan bisa kita klik nanti dibuat oleh siapa subkegiatannya. Nanti dari sini kelihatan nih. Biasanya akun-akun yang nyangkut kalau di beberapa OPD, kalau tidak salah saya itu hanya pakai satu akun. Jadi misalkan satu akun kabit nanti dipakai semuanya. Ada juga yang memang dibagi rata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau ini kita ambil contoh bagian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi. Subkegiatan ini mau kita sesuaikan, itu klik yang tombol ini. Ubah subkegiatan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Nah, nanti disesuaikan di sini. Disesuaikan di bagian yang ada ini, pagu dananya nih. Pagu dananya, kemudian anggaran subkegiatannya berapa. Ini juga disesuaikan di Kabupaten Melawi. Ini yang perlu disesuaikan dengan angka di Simakda. Karena ini kan sudah ada subkegiatannya. Ini disesuaikan dengan angka Simakda. Nah, saya buat catatan supaya tidak salah. Katakanlah kami mau merubah sesuai Simakda, katakanlah 600 juta. Nah, ini anggaran subkegiatan N+1 ini biasanya 2,5%. Misal kita misalkan aja lah 625 misalkan. Kemudian untuk target itu disesuaikan. Untuk tolak ukurnya jangan dirubah, enggak apa-apa. Karena memang udah bawaan kemarin kan, isian udah betul. Saya rasa udah dikoreksi sama penilaian masing-masing. Untuk target silakan disesuaikan. Kalau misalkan anggaran yang nambah, mungkin targetnya yang nambah. Itulah, kalau gitu juga sebaliknya. Misalkan 60 orang. Oke, udah cukup ya kayaknya. Sumber dana ini pun bisa disesuaikan ngikut angin. Maka itu tidak masalah. Pastikan komanya hilang. Oke, ini sesuaikan. Oke, setelah ini disesuaikan untuk duitnya, pagunya ya, pagunya
sesuaikan dengan Simakda, bisa langsung disimpan. Kalau mau menambahkan label, bisa, itu silakan. Kadang-kadang kalau kami udah, kadang-kadang menambahkan, kadang-kadang tidak. Nanti disesuaikan Ibu mau nambah label apa tidak. Oke, ini bisa langsung simpan. Oke, kita lihat. Angka sudah berubah. Validasi menjadi 600 juta. Nah, itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, untuk perubahan RKPD ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi sampai ke rincian. Nah, itu. Jadi cuma sampai tahap ini saja. Sampai ke pagu validasi berubah menjadi 600 juta yang semulanya 563 sekian menjadi 600 juta. Sampai tahap ini saja Bapak Ibu. Mudah. Mungkin akan sedikit payah kalau misalkan harus menambahkan sub kegiatan baru dengan cara klik plus kegiatan. Nah, itu. Begitu Bapak Ibu. Saya refresh kembali. Login pertama, login menggunakan akun kepala bidang. Login menggunakan akun kepala OPD atau camat. Kemudian setelah berhasil login, lihat di bagian setting, di bagian user, di pengaturan user, supaya kita tahu ini sub kegiatannya punya siapa kegiatan dan sub kegiatannya. Kalau misalkan sudah tahu akunnya yang mana, silakan digunakan. Kalau memang seandainya ada kabit baru masuk ke OPD Bapak Ibu, silakan dengan tadi tanda plus ya, tanda tambah user. Setelah tahu akunnya yang mana, baru Bapak Ibu logout akun kepala OPD tadi, kemudian login kembali menggunakan akun kepala bidang atau setara kepala bidang, supaya bisa melakukan perubahan RKPD ataupun penambahan sub kegiatan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke HPDRI. Belum? Belum ada ya Bapak Ibu ya? Oke, kita kalau memang belum ada nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti ditumpuk aja pertanyaannya di terakhir. Oke, skip. Saya anggap sudah clear ya yang ini ya Bapak Ibu ya untuk perubahan RKPD ya. Siap, gimana? Siap Bang, siap Bang. Tadi saya mencoba buka nih login nih di SPD Kemendagri ini. Siap. Saya login pakai akun kepala Bapenda, kan Pak Samsul ya, masih ya. Kami kan PLT sekarang kan, jadi saya pakai akun yang lama sebenarnya. Oh siap. Apakah ini nggak bisa masuk nih? Oh gitu, nggak bisa masuk ke Bapendanya ya? Login masuk dia berhasil, cuma begitu saya pilih RKPD, saya masukkan, cuma dia bilang terjadi kesalahan pengaturan profil perangkat daerah pada tahun anggaran ini. Silakan klik mengatur perangkat daerah logout, langsung logout. Oke, siap Bang Laba. Nanti disimpan dulu. Nanti kita catat. Berarti Bapenda itu perlu pemutahiran ya, pemutahiran bahasanya. Nanti kami catat dulu Bang Laba ya, Bang Laba. Setelah kami catat nanti kami ubah datanya supaya sesuai dengan data yang sekarang, supaya bisa login. Nanti kami cek. Siap, Bang Laba. Kita PA-nya kan ini udah ganti juga kan, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan PA yang baru ya. Oh siap Bang Laba. Nanti mungkin kita lanjutkan secara personal Bang Laba ya. Oke, makasih ya. Oke. Makasih Bang Laba, makasih Bang Laba. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Kurang lancar Pak Heran nih. Begini, kalau kita mau merubah anggaran sesuai dengan kalau informasi tadi kan sesuaikan dengan Simakda. Halo? Tes ya. Lanjut Pak. Kalau seandainya misalnya sub kegiatannya di ini masih ada, di Simakda anggaran tidak ada, jadi kan tidak ada kegiatan. Gimana itu? Kita hapus atau ya. Sebaiknya
sebaiknya subkegiatan itu kalau memang di Simakda sudah tidak ada lagi, sebaiknya dinolkan atau mungkin lebih bagus sih dihapus supaya sesuai subkegiatan itu. Ya, mungkin ini kayaknya ada Pak Albe Yulistian nih, mungkin bisa langsung nih Pak Albe. Ini ada sedikit kebijakan kayaknya. Pak Albe? Ya, gimana? Ini Pak Albe ada sedikit pertanyaan Pak Albe. Di Simakda itu subkegiatannya sudah tidak ada lagi. Berikut dengan angkanya. Nah, itu di RKPD perubahan sebaiknya dinolkan atau dihapus. Seperti itu Pak Albe, subkegiatannya. Ya disesuaikan. Kalau memang di Simakda tidak ada, dikosongkan. Kalau bisa dihapus saja. Siap, gitu. Gitu Pak Hairana, Pak Hairani, terdengar ya? Nah, nanti dinolkan kalau memang lebih bagus sih dihapus supaya pas cetak. Kalau enggak salah saya itu dinolkan saja, soalnya pas cetak itu kan nanti biar kelihatan perubahannya dari sebelumnya berapa jadi 0 gitu. Nanti kan bisa kita sambil cetak nih Pak Hairani biar kelihatan pas di ini range perubahannya. Di RKPD perubahan biar kami juga kelihatan nanti ada perubahannya seperti apa. Kalau bisa sih dinolkan bagus ya, dinolkan. Enggak perlu dinolkan saja gitu ya. Nolkan. Supaya nyaman pas di pelaporannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan langsung ke SPDR ini. Selamat pagi, Fikri. Siap. Selamat pagi Ibu. Silakan Ibu Ida. Ini saya coba juga saya buka untuk yang 2023 di RKPD-nya udah masuk. Cuma untuk muncul plus kegiatannya enggak ada, Fikri. Ini saya coba pakai akun Kabit yang lama. Bisa muncul selesai sampai yang panduan yang seperti yang di layar Bapeda ini. Cuma untuk layar yang plus kegiatan ini enggak muncul. Tidak muncul ya? Oh, ya. Bentar biar kita contohkan. Oke, bentar ya Bu ya. Oke. Mungkin ada pengaturan di Kabit itu. Oh, sebentar. Gini. Kayaknya harus kami buka dulu tuh. Buka dulu, Pik. Lupa belum kami buka itu. Kami buka dulu untuk plus kegiatan. Maaf Ibu ya, lupa kami Bu. Iya. Lupa kami Bu, sorry. Kami log out dulu ya, coba. Boleh, log dulu Bu. Coba di refresh Ibu. Oke, Fik, udah muncul. Oke. Oke, makasih ya, Fik. Oke, terima kasih Bu. Ntar ada di kolom chat ini tulisan. Ini susah masuk ke linknya. RSUD Merawi. Kak Darli ya?
Sudah bisa Kak Darli? Udah Bang Fikri. Oke, siap. Oke. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan. Halo, sudah? Berarti kita close kan ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Siap? Tambahan. Siap. Untuk teman-teman perangkat daerah, para kasubag dan fungsional AKPD, teman-teman mohon dilihat untuk di aplikasi SPD Kemendagri itu ada waktu, kurang lebih berapa hari lagi. Tolong disesuaikan waktunya, jangan terlambat ya teman-teman. Kalau di Go kan memang saya tidak kasihkan waktu, cuma kita kasih tenggat seperti biasa. Tapi kalau di Kemendagri ini memang kami kunci waktunya. Mohon jadi perhatian ya. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama Bang Albe. Gimana Bapak Ibu terkait dengan SPD Kemendagri untuk perubahan RKPD? Ada batas waktu ditentukan, mohon untuk selesaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke SPD yang RI. Kita bahas untuk yang murni 2024. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang SPD RI Kemendagri. Untuk halaman websitenya bisa dilihat spd-ri.kemendagri.go.id. Saya copy langsung taruh di ini aja biar mudah. Nah, ini yang untuk yang murni. Oke, setelah berhasil login seperti biasa, ini kurang lebih ya, tampilannya ada sedikit berbeda, cuman intinya sih masih sama, kurang lebih. SPDRI. SPDRI, klik yang informasi pembangunan daerah paling kiri. Kemudian pilih yang ini Bapak Ibu ya, yang ada tulisan perencanaan pembangunan daerah. Nomor 3. Kemudian pilih yang paling pojok perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini ada sedikit berbeda tampilan. Ini kalau yang Kemendagri itu kan pakai peta ya dulu. Kalau sekarang udah bisa langsung diketik. Bisa Barat, Kalimantan Barat, pilih dulu ke provinsinya. Kemudian kita geser ke kabupaten kota, kita isi Melawi. Untuk username kita login kepala OPD aja dulu, kepala OPD. Supaya apa? Supaya kayak tadi supaya kita tahu nih, ini akunnya yang kabit yang mana-mana saja, akun yang kasubit yang mana-mana saja nih. Kita login pakai akun kepala OPD atau camat. Untuk password itu sama kalau tidak salah saya itu. Membawa password dari yang Kemendagri untuk passwordnya. Untuk username-nya juga sama. Dia membawa data dari SPD Kemendagri. Nanti bisa langsung dicoba Bapak Ibu. Kalau misalnya seandainya ada kendala, kita coba selesaikan sama-sama. Saat kita klik login, maka akan muncul halaman konfirmasi. Ini kita sesuaikan dengan apa yang muncul dengan di gambar ini. Ini kan Q, G, 1, L kayaknya. Kemudian klik yang cek ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dia berhasil, dia langsung otomatis login. Nanti kalau memang bisa diloginkan, tapi kalau memang salah, kalau memang gagal, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dia berhasil, dia akan muncul halaman seperti ini, portal sistem informasi pemerintahan daerah. Kita pilih tahunnya.
Kita pilih tahun 2024. Kemudian klik masuk. Nah, ini akan muncul menu mirip dengan Kemendagri, cuman berbeda warna. Nah, klik yang pengaturan Bapak Ibu. Pengaturan, kemudian kita pilih yang user dulu, user. Kemudian yang klik yang SKPD. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Klik yang SKPD. Oke, setelah kita klik, ini harusnya sama persis membawa data dari SPD Kemendagri. Harusnya sama persis. Nanti dilihat disesuaikan akun kabit-kabitnya yang mana, akun kasubitnya yang mana, ataupun akun yang staf operator yang mana. Kalau ada kendala, misalkan ini biasanya gara-gara kita belum setting dia bisa menginput anggaran apa tidak. Nanti disesuaikan supaya ini dicentang semua supaya bisa klik input anggaran. Oke. Oke Bapak Ibu ya, ini nanti disesuaikan kalau misal sudah ingat akunnya yang mana-mana, silakan login menggunakan akun Kabit. Ini kita logout. Kita logout. Kita logout. Password sama username sudah adakah? Nanti akunnya itu sama dengan yang Kemendagri, Kak Darli. Harusnya dia narik data dari situ. Harusnya. Suara HP tidak ada. Tidak masuk ke suara saya. Cek tes. Masuk, P. Masuk. Oh masuk. Oh, kayaknya lagi ada gangguan sedikit itu. Bang Ano nih, Bang Kris kali. Kristono. Oke, kita login ya. Kita login, klik pojok tadi, terus klik perencanaan pembangunan daerah, kemudian klik yang perencanaan pembangunan daerah. Oke. Ini sama, kita masukkan Kalimantan Barat. Klik kabupaten kotanya, kita pilih Merawi. Nah, ini kita login. Tadi kan kita udah login pakai akun kepala OPD. Sekarang kita login pakai akun Kabit. Akun Kabit, Pak. Izin Bang Albe, saya pakai akun Bang Albe. 917 P. Oke, pilih tahunnya 2024. Sudah klik masuk. Oke, setelah kita masuk ke dalam halaman utama, Bapak Ibu silakan klik yang RKPD. RKPD. Kemudian pilih yang bagian Renja, Bapak Ibu ya. Klik Renja. Setelah itu akan muncul halaman di sebelahnya, Ibu. Ditunggu saja, mungkin internet kita kurang lancar atau dari sistem ya. Mas, ini Kecamatan Sayan. Oh ini Bang, ini belum bisa juga Bang ya. Nanti kita ini Bang, kita cek punya Sayan Bang. Setelah ini kita cek punya Sayan nanti Bang. Munculnya.
apa yang terjadi ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada yang sudah coba, sudah bisa masuk ke sini? Ini saya nggak bisa akun saya atau memang servernya atau internetnya. Oh ya, berarti memang ada ini ya. Nanti gini, semua belum bisa login usernya. Oke. Mungkin ini kami harus perbaiki lagi, soalnya kami coba Bapeda bisa, gitu Bu. Oke. Siap. DPTSP juga belum bisa masuk. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini juga lagi nggak mau juga nih, apa memang gangguan ya? Kadang-kadang ada yang bisa masuk lagi nggak ke sini? Ada. Gimana Pak Albe nih kayaknya? Sip, bisa nih. Kita tunggu. Muncul nih, mungkin jaringan antara dua nih. Kalau bukan jaringannya berarti servernya nih dari pusat Kemendagri nih. Oke, kita ulang ya. Login. Kayaknya sini saya bisa sampaikan ke Wipro. Kalimantan. Malawi 987. Oke, bisa. Bismillah. Oke, kita coba RKPD Raja. Coba supaya Bismillah muncul. Sambil menunggu informasi tambahan, nanti untuk akun SIPDR yang baru nanti kami sampaikan resmi melalui surat ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami sampaikan secara resmi. Ini mungkin gangguan kapan? Tadi pagi bisa, Bik. Nah itu sama Bang, saya nyoba pagi juga bisa Bang. Tadi malam buka-buka pun bisa. Bisa. Gimana ini Bang Albe? Aduh. Begini saja, teman-teman, mungkin nanti secara proses sebenarnya sama dengan SIPDRI. Nanti coba kami siapkan dulu
video penginputannya, tapi yang pasti sama dengan SPD Kemendagri yang tahun kemarin untuk rincian lain sebagainya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menonton langsung saja, tapi kalau memang ada hambatan, bolehlah datang ke kami atau menghubungi kami langsung. Karena melihat tadi saya juga coba menggunakan akun kabupaten juga susah masuk. Mungkin pas hari ini lagi kena jadwalnya tidak baik lagi kali servernya. Jadi kami mohon maaf ya Fikri ya. Nanti kami Siap, siapkan. Tapi sebenarnya di teman-teman boleh cek ya. Sebelumnya saya minta maaf ini, bukannya kami tidak bisa memfasilitasi. Yang pasti semuanya itu untuk penginputan renja dan rincian terkait dengan SCPDRI semuanya jelas bisa dipelajari di YouTube ya. Kalau emang kita bisa sempat, bisa kita di YouTube, kita buka-buka, yang pasti mudah kok. Yang pasti udah biasa nginput di Kemendagri di tahun kemarin. Untuk di RI ini saya pikir tidak ada hambatan. Beda dengan yang di GoID, memang agak ribet. Ya. Tapi kalau untuk di RI, saya yakin teman-teman bisa semua. Karena rata-rata sudah expert di bidangnya masing-masing. Ya. Itu saja mungkin Betul. nanti kita sampaikanlah videonya atau tata cara penginputannya secara manual dari kami nanti. Nanti kami screenshot bagaimana penginputannya, nanti kami sampaikan kepada teman-teman juga. Ataupun melalui video. Itu lebih baik lah. Mungkin lebih video lebih nyaman mungkin, Pak. Iya. Siap. Ini sedikit tambahan juga tadi informasi buat Bapak Ibu, khusus yang ini ya, Bapak Ibu yang Kemendagri lama, yang terkait dengan untuk perubahan RKPD. Nanti kalau misalkan ada yang mau menambahkan sub kegiatan baru, itu bisa dikonfirmasi dulu ke penyelia masing-masing. Dan nanti dari penyelia akan menginformasikan kepada tim supaya lebih mudah mendeteksi mana yang ada penambahan. Kurang lebih begitu. Nanti supaya nanti kalau misal ada yang OPDA misal mau menambahkan, nanti biar kita cek supaya bisa kita buka seperti Ibu Ida tadi. Nah, begitu. Terima kasih tambahannya segitu. Mungkin ini karena memang tidak lancar, mungkin dalam waktu dekat akan kami kejar untuk buat video YouTube supaya Bapak Ibu bisa nonton langsung untuk penginputannya. Insya Allah mungkin hari ini atau besok sudah rilis di YouTube, kami kejar. Nah, kalau misalkan tidak ada lagi, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin yang sesi yang kali ini untuk terus saya tutup dulu. Nah, muncul nih Bang Albe. Nah, itu mau. Dia nunggu Mau kamu ditutup keluar, muncul dia. dia enggak bolehkan keluar dong. Baru mau saya tutup, tahu gitu cepat-cepat untuk tadi Ibu ya. Coba kita lihat. Oh, memang berat Ibu. Harusnya tadi itu muncul terus ke bawahnya juga muncul, Bu. Dia kalau lancar di bawahnya langsung muncul, Bu, kegiatan kita. Ini aja lah, saya tutup aja lah ini nanti biar lebih mudah di seri YouTube-nya. Mungkin Bapak Ibu juga pun mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan kan. Saya tutup dulu lah yang untuk sesi sosialisasi penginputannya. Mungkin saya balikkan lagi ke moderator Pak Kirma. Terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri yang sudah mendemonstrasikan cara penginputannya. Terkait beberapa kendala yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Fikri dan Bapak Albe, nanti akan kami tindak lanjuti. Baik, untuk pertanyaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk input Pagu 2024, rincian pagunya apakah bisa melebihi dari Pagu Ranwal? Kami sampaikan tidak bisa karena kan sudah ditetapkan Pagu Ranwalnya untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Ranwal yang sudah dibagikan. Karena kami mengejar Pagu proyeksi RPJMD 2021 sampai 2026. Terus terkait dengan user, seperti yang sudah disampaikan tadi, user akan kami tindak lanjuti dengan bersurat untuk menyampaikan user pengguna anggaran untuk SIPDRI-nya secepatnya hari ini atau mungkin besok akan kami sampaikan via surat secara resmi dan mungkin bisa Bapak Ibu pergunakan untuk penginputan di RKPD Murni 2024. Dan untuk tutorial cara penginputannya memang masih ada terkendala. Kalau memang tidak ada lagi, nanti kami akan buat panduan untuk
YouTube-nya, bisa Bapak Ibu sekalian tonton atau pelajari, dan bisa juga berkoordinasi langsung dengan penyelia masing-masing OPD, nanti akan dibantu, dan kami di Bapeda on call siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sesi tanya jawab atau penginputan, dan kami juga membuka ruang seluas-luasnya apabila ingin ke kantor, kami siap membantu, by phone juga kami siap, apabila ketemu di jalan atau di kafe, kami juga siap memfasilitasi Bapak Ibu. Sampai di sini apakah masih ada beberapa yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, boleh dipertanyakan. Mohon izin. Saya lihat ada di kolom chat ini dari Kecamatan Tanah Pindah Barat, bahan untuk RKPD perubahan 2023 diambil dari Simakdaya. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang PPEP tadi, di awal memang untuk bahan untuk RKPD perubahan 2023 diambil dari Simakda. Apakah masih ada yang kurang jelas atau yang ingin didiskusikan kembali, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Buatkan panduan ya Bang Firman. Baik, kalau memang dirasa sudah cukup dan tidak ada ingin dipertanyakan kembali atau nanti ingin dipertanyakan kembali, silahkan menghubungi masing-masing penyelia untuk lebih jelasnya. Dan mekanisme selanjutnya akan kami sampaikan via surat dan melalui grup Renja yang sudah ada saat ini. Kalau memang sudah tidak ada rasa yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan mengakhiri sesi Zoom hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Zoom penginputan perubahan RKPD 2023 dan RKPD Murni 2024. Saya mengucapkan terima kasih atas kekurangan dan kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin saya bubarkan untuk Zoom-nya. Terima kasih, ditunggu ya nanti untuk video selanjutnya.